A. Pengertian komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah atau two-way communication adalah proses komunikasi di mana terjadi timbal balik atau respon saat pesan dikirimkan oleh sumber atau pemberi pesan kepada penerima pesan. Jenis komunikasi ini berbanding terbalik dengan komunikasi satu arah, di mana kedua pihak berperan aktif saling berkesinambungan dan memberikan respon terhadap pesan yang dikirimkan satu sama lain. Komunikasi dua arah banyak ditemukan pada praktek komunikasi interpersonal atau antar pribadi maupun komunikasi kelompok. Contoh pola komunikasi dua arah yaitu antara guru dan murid, di mana telah terjadi interaksi antara guru dan murid. Tidak hanya guru yang aktif menyampaikan pesan, tetapi ada pula peran aktif murid dalam memberikan reaksi atau umpan balik dari apa yang disampaikan oleh guru. Ada peran aktif murid dalam bertanya ataupun memberi masukan kepada guru. Pola komunikasi ini lebih baik dari yang pertama karena membuat murid lebih aktif sehingga kreativitasnya semakin terasa dan lebih banyak wawasan yang akan didapatkan oleh murid. B. Pentingnya komunikasi dua arah. Nah, ada beberapa pentingnya komunikasi dua arah. Yang pertama itu memastikan kelancaran informasi. Nah, komunikasi dua arah, penerima dapat langsung mengungkapkan tanggapannya berkenaan dengan pesan yang diterimanya. Akibatnya tuh, arus informasi yang lancar terjadi di kedua arah. Yang kedua, memberikan pengakuan. Nah, dalam komunikasi dua arah, pengirim mengirimkan informasi kepada penerima dan si penerima memberikan tanggapan atau jawaban kepada si pengirim. Nah, dengan cara ini nih, pergantian dua arah mengakui penerimaan pesan oleh penerima. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang demokratis. Nah, dalam komunikasi dua arah, baik komunikator maupun penerima dapat dengan bebas mengungkapkan perasaannya, gagasan, dan pandangan mereka. Pertukaran informasi yang saling menguntungkan ini nih menciptakan lingkungan yang demokratis dalam organisasi. Yang keempat, mengatasi ambiguitas. Komunikasi dua arah juga sangat berguna untuk mengatasi kebingungan atau ambiguitas terkait pesan karena memungkinkan penerima untuk menyampaikan tanggapannya. Yang kelima itu menciptakan hubungan informal. Nah, aspek positif lain dari komunikasi dua arah yaitu meningkatkan hubungan informal antara pengirim dan penerima. Karena komunikasi dua arah ini kan memungkinkan kedua peserta untuk bertukar pikiran. Mereka dapat mengembangkan rasa saling pengertian. Hasilnya tuh hubungan yang lebih baik di antara mereka. Yang keenam, meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif bergantung pada pemahaman pesan yang tepat oleh pengirim dan penerima. Melalui komunikasi dua arah ini, kedua belah pihak dapat saling mengevaluasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Dan yang terakhir itu ketujuh, meningkatkan efisiensi. Komunikasi dua arah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi penerima. Nah, dalam komunikasi ini penerima dapat mencari klarifikasi dan analisis
pesan pengirim yang pada akhirnya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan efisiensinya. Manfaat komunikasi dua arah. Pertama, mengukur tingkat efektivitas komunikasi. Komunikasi dua arah ini memiliki manfaat sebagai komunikasi yang efektif karena komunikasi tersebut mencakup semua unsur komunikasi. Adanya komunikasi dua arah ini memberikan umpan balik, baik berupa umpan balik positif maupun negatif, untuk mengukur tingkat keefektifan suatu kegiatan komunikasi. Kedua, menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia sering terjadi permasalahan, terutama kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut dapat terjadi apabila komunikan tidak memberikan respon kepada komunikator. Hal ini menimbulkan keraguan-keraguan komunikator kepada komunikan, sehingga terjadi kesalahpahaman. Komunikasi dua arah ini bermanfaat untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi saat berkomunikasi. Ketiga, memberikan kepuasan kepada kedua pihak. Komunikasi yang dilakukan dengan dua arah memberikan manfaat kepada kedua pelaku komunikasi, yaitu komunikator dan komunikan. Komunikator akan merasa puas karena pesan yang disampaikan dapat ditanggapi oleh komunikan, sedangkan komunikan akan merasakan puas ketika menanggapi pesan dari komunikator. Keempat, menyalurkan ide-ide komunikan. Komunikasi akan memiliki berbagai sudut pandang karena melibatkan dua orang yang mempunyai ide-ide serta pemikiran yang berbeda. Komunikator bertugas menyampaikan pesan, sedangkan komunikan bertugas menanggapi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Seorang komunikan akan menyalurkan ide-ide yang berhubungan dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ide-ide tersebut bisa berdampak positif dan menjadi solusi untuk komunikasi yang efektif. Kelima, informasi menjadi jelas dan akurat. Informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator akan menjadi lebih jelas dan akurat apabila komunikasi dua arah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dua arah ini mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fakta tanpa ada unsur menipu komunikan. D. Jenis komunikasi dua arah. 1. Komunikasi dua arah vertikal. Komunikasi ini terjadi saat satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding pihak lainnya dan terdapat aliran komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya. Contoh komunikasi ini yang paling sering ditemukan adalah komunikasi antara bos dengan bawahan, guru dengan murid, atau orang tua dengan anak. Yang kedua, komunikasi dua arah horizontal. Komunikasi ini terjadi saat pihak-pihak yang melakukan komunikasi memiliki kedudukan atau tingkat yang sama dan setingkat. Contoh yang sering ditemui adalah komunikasi yang terjalin antara teman sebaya, rekan kerja, atau orang lain yang sudah dekat satu sama lain. Yang ketiga, komunikasi dua arah diagonal. Komunikasi ini terjadi saat pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki kedudukan, tingkat, dan wewenang yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi yang terjalin antara sesama kepala divisi, namun membawahi bagian yang berbeda dalam kantor.